Baru-baru ini emas mendadak jadi incaran. Masyarakat berbondong-bondong membeli emas sampai berlarian hingga antrian panjang pun mengular di beberapa butik emas. Bahkan saking ramainya, tidak sedikit pengunjung yang sudah lama antri, namun tidak kebagian karena stok emas habis. Tak hanya emas batangan, meski harga emas terus naik melejit, minat warga membeli perhiasan emas juga tinggi. Tak heran jika penjualan emas batangan dan emas perhiasan meningkat 3 kali lipat. Ya, emas diyakini menjadi investasi terbaik. Namun, tidak semua orang tahu cara membedakan emas asli atau palsu. Ini adalah emas atau perhiasan yang biasa saya gunakan untuk sehari-hari. Dari segi penampilannya ini katanya adalah termasuk emas murni. Tapi saya penasaran berapa sih kadar emas yang terkandung di dalamnya? Kita cek. Kak boleh bantu dicek ya, nggak apa-apa kan di sini aja. Di Pasar Jaya Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, puluhan toko menjual perhiasan emas sekaligus membuka jasa untuk mengukur tingkat kemurniannya. Tingginya kadar emas menjadi persentase untuk melihat campuran emas dengan logam lain. Ada 2 cara dalam menakar kadar emas. Teknik pertama dengan cara tradisional. Nah ini misalnya emas 24 atau misalnya emas muda itu kita gosok di namanya ini batu raksa, batu kan, batu buat nguji. Nah pertama kita pakai air keras nomor 1, terus misalnya emas 24 itu masih ada bekasnya. Tapi kalau misalnya emas muda air keras 1 aja udah hilang. Nah, tapi kalau misalnya terus kita pakai air keras yang kedua, nah itu masih tetap ada kalau emas bagus. Kecuali kalau ini langsung hilang, emas muda. Kalau misalnya pokoknya kadar itu kelihatannya dari sisa dianya. Ada jadi sisa ntar misalnya emas kelihatan sedikit itu emas 75, ada emas yang 80 kayak gitu. Nah, ini karena masih tua, masih tetap jelas banget kan gitu. Ya, cara tradisional memang masih diandalkan sejumlah toko emas. Teknik sederhana tanpa membutuhkan alat khusus. Biasanya, kadar emas yang ditakar bisa dari bongkahan emas sebelum dibentuk dan bisa pula dalam bentuk perhiasan yang sudah menjadi cincin, kalung, ataupun anting. Para penakar emas dengan jeli sudah bisa melihat langsung berapa kadarnya berdasarkan warna yang tersisa pada batu gosokan setelah disiram air keras. Emas asli sifatnya tidak bereaksi terhadap cairan asam ataupun cuka, sehingga ketika diteteskan tidak akan berubah warna. Berbeda dengan emas putih yang merupakan campuran emas murni dan logam putih seperti palladium atau perak. Sehingga pada saat digosok bisa terlihat warna kuning masih tertinggal dan tetap berkilau cerah. Nah, tandanya kemurnian emas masih terjaga alias emas asli. Belajar sih enggak ya, tapi emang pengalaman juga sih. Pengalaman tahu juga kita gitu kan karena mungkin karena sering di toko gitu kan. Kayak bapak saya kan turun-temurun dari bapak saya juga, jadi suka ngeliatin gitu. Nah makanya kalau sekarang lebih modern lagi namanya timbang air. Kalau enggak ada juga di toko itu yang kayak modelnya kayak pakai komputer dimasukin langsung keluar kadar. Dalam menentukan kadar emas dengan cara tradisional pastinya tak mudah dan tidak bisa sembarang orang. Iren yang meneruskan ilmu dari sang ayah menjadi penakar emas handal. Baginya, cara tradisional bukanlah hal sulit. Hebatnya, keakuratan pun mencapai 90%. Kalung emas yang saya bawa memiliki kadar 24 karat. Pada tingkatannya 24 karat termasuk ke dalam emas murni tanpa logam lain. Menariknya standar karat emas di setiap negara. Di Amerika Serikat, standar karat emas yang digunakan untuk perhiasan adalah minimum 10 karat. Sementara di Perancis, Inggris, dan Irlandia, 9 karat sebagai kadar karat terendah untuk tingkat emas. Lalu di Indonesia sendiri 10 karat dengan kandungan emas murni 58,30% menjadi tingkat karat paling rendah, sedangkan 24 karat menjadi standar tertinggi dengan kandungan emas murni 99,9%. Dari warna cerah, terus udah begitu hilang sedikit. Terus kalau misalnya kayak perak itu kayak keluar santan, jadi warnanya kayak putih gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak emas 24 terus jelas, terus kalau emas 75 itu masih rada-rada pudar sedikit, tapi masih ada jelas-jelasnya gitu.
Setelah menggunakan cara pertama, saya mencoba mengukur dengan cara yang lebih sulit untuk menentukan kadar emas. Akankah memiliki nilai yang sama? Cara kedua menggunakan timbangan dengan air untuk mengukur berat jenis emas. Teknik berdasarkan perbedaan volume yang dipindahkan oleh benda saat tenggelam dalam air, sehingga bisa mendeteksi jika terdapat campuran logam lain pada emas. Hal ini dia lebih akurat daripada gosokan. Kalau gosokan itu kita ibaratnya ya pengalaman. Yang pertama dia pengalaman, dari reaksi airnya itu dia ada itunya juga dia. Dari sana kita ketahuan cuman apa namanya feeling ya. Teknik kedua dinilai lebih efektif karena memiliki rumus yang sudah pasti sehingga keakuratannya bisa terjamin. Namun jangan salah, butuh kepandaian dalam menghitung. Meski melalui dua teknik dan penakaran emas yang berbeda, emas yang saya bawa nilai kadarnya sama, yakni 24 karat. Jika emas murni, kadarnya tidak mudah turun dan berkurang meskipun terkena gesekan keringat ataupun bahan kimia. Selain emas murni, perhiasan imitasi tak jarang menjadi pilihan untuk mendukung penampilan para perempuan agar terlihat mewah dan elegan. Nah, kalau dilihat sekilas pasti orang menilainya ini adalah perhiasan emas. Padahal ini adalah aksesoris ataupun perhiasan imitasi. Dan kalau imitasi ini mempunyai banyak ragam, banyak variasi. Emas imitasi yang terbuat dari logam seperti tembaga, perunggu, ataupun baja memang dirancang menyerupai emas asli. Jumlah peminatnya tentu saja banyak, karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari emas asli, berkisar Rp25.000 hingga Rp75.000. Nah, ini yang ada ininya, ini yang persis banget nih kayak emas yang ini. Ini namanya gelang plat rantai sisik naga. Ya, tuh cakep, mewah, persis seperti emas. Jadi dia nggak kelihatan banget palsunya, mirip banget seperti emas asli. Dengan harga lebih murah, tak bisa dipungkiri jika kualitasnya tidak sebanding dengan perhiasan emas asli. Dari segi warna, emas imitasi terlihat tidak terlalu kuning. Bahannya terasa lebih ringan dengan bentuk bervariasi. Berbeda dengan emas asli yang variasinya lebih sedikit. Karena semakin tinggi kadarnya, maka semakin lunak, hingga akan sulit untuk dibentuk, apalagi dibuat menjadi desain yang rumit layaknya emas imitasi. Beda, bisa bedanya, karena kan kalau emas kan dia ada karatnya di sininya sayang. Kalau ini kan nggak ada di sininya. Tuh, kalau ini kan nggak ada, cuman merek dari yang pembuatnya aja. Nih, kalau emas kan di sini ada tulisannya kan berapa karat. Nah, jadi orang bisa bedain kalau ya, ini kalung panjang. Jadi Kalau kayak gini harganya berapa tuh nih? ini harganya 75, ini yang paling panjang. Kalau yang ini yang pendeknya harganya 55. Nih. Fenomena demam emas bukan cuma soal FOMO atau ikut-ikutan tren sesaat. Emas kini diyakini masyarakat sebagai pilihan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Nah, karena nilainya yang tinggi, sangat penting untuk mengetahui kadar emas sebelum membeli atau menjualnya.